Perkenalkan, nama saya Yosua Emmanuel Robert Solen Simamora. Saya dari kelas PTNB, NIM 200306101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi internal dan eksternal dari ternak unggas, yaitu Gallus domestica, dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari, SPT MT. Adapun dengan judul anatomi ternak unggas. Sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi eksternal. Yang pertama ada caput. Di caput terdiri dari rostrum, yang terdiri dari dua lapisan atau dua rahang. Yang pertama rahang atas atau maksila, dan yang kedua rahang bawah atau mandibula. Di rostrum dilapisi oleh jak tanduk. Yang kedua capomoris. Di capomoris terdapat alat maksila, yaitu satu nares posterioris yang berfungsi untuk menghubungkan rongga hidung dan mulut. Kemudian ada nares anteriores atau lubang hidung atau nostril. Kemudian ada cera atau jengger. Kemudian ada organon visus atau mata yang dikelilingi oleh bulu. Dan juga dikelilingi oleh dua kelopak, yaitu palpebra inferior dan palpebra superior. Kemudian ada bulbus oculi atau bola mata. Kemudian ada porus alcortinus externus. Selanjutnya ada cervix yang berfungsi untuk menghubungkan caput dengan truncus. Setelah dari cervix, kita menuju truncus. Truncus terdiri atas dua, yaitu ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Truncus ditutupi oleh bulu yang tebal. Adapun anatomi bulu ada tiga. Yang pertama adalah flume, yang kedua ada flumulae, yang ketiga ada filoplume. Pada bulu terdapat calamus. Calamus ini yang ada partikel dengan bulu. Kemudian ada racis atau tempat melekatnya bendera bulu. Kemudian lanjut ke bendera bulu atau vaksilum. Selanjutnya kita lanjut ke ekstremitas anterior yang termodifikasi ke dalam bentuk bulu, yang terdiri dari tulang humerus, radius, pulma, fossa carpalis, carpus metacarpus, dan digitis sebanyak 3 buah. Selanjutnya kita masuk ke ekstremitas posterior yang terdiri dari beberapa tulang, yaitu ostemur, patella, videotarsus, tarsometatarsus, fibula, dan falang sebanyak 4 buah. Selanjutnya kita akan memasuki anatomi internal. Yang pertama ada sistem digestoria atau saluran pencernaan yang dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah trunctus digestivus dan organ aksesoris lainnya. Trunctus digestivus dimulai dari paru. Pakan masuk melalui paru, kemudian menuju faring yang ada di dalam, lalu ke esofagus. Esofagus ini agak panjang, kemudian akan langsung ke crop atau tembolok. Di sini ini adalah tomboloknya. Mungkin di sini kelihatan kecil. Tadi sempat terkeluar, makanya jadi mengecil. Setelah tadi dari korp atau tombolok, selanjutnya akan maju ke ventriculus. Nah, ventriculus yang pertama adalah ventriculus glandulae. Nah, setelah dari ventriculus glandulae akan masuk ke planticus muscular. Setelah di dalam ventriculus muscular ini terdapat gijar. Nah, mari kita belah. Ini adalah gijarnya. Nah, setelah dari gijar, kita akan lanjut ke intestinum tenum. Di intestinum tenum ini diawali oleh duodenum, yang lanjut ke jejunum dan ileum. Setelah itu lanjut ke cecum,
dan lanjut ke usus besar dan langsung ke rektum, dan setelah dari rektum kita akan menuju ke kloaka. Adapun organ aksesoris lainnya, yang pertama adalah pankreas. Pankreas ada di lepatan duodenum. Dan yang kedua ada empedu, dia berwarna hijau. Dan yang ketiga ada hepar atau hati, ini dia. Nah, ini tadi ada ini empedunya tadi. Selanjutnya kita masuk ke sistem sirkulatoria. Dimulai dari nares externus, kemudian dari nares internus, lalu masuk ke glossis. Di glossisnya terdapat di dalam ya. Nah, setelah dari glossis lalu lanjut ke laring. Nah, laring ini panjang. Di bawah laring ini terdapat bulvulcateotrachealis. Bulvulcateotrachealis. Nah, percabangan trakea menjadi dua. Dari trakea lanjut ke pulmo atau paru-paru. Nah, setelah dari sistema sirkulatoria lalu lanjut ke cor atau jantung. Selanjutnya masuk ke sistem nervosum. Nah, di sistem nervosum ini ada dua. Yang pertama otak besar atau cerebrum, dan yang kedua ada cerebellum atau otak kecil. Selanjutnya kita masuk ke sistema urogenitalia yang terbagi menjadi dua, yaitu trunctus urinaria dan trunctus genitalia. Adapun trunctus urinaria, dia terdiri dari ren atau ginjal, lalu ke saluran ureter yang bermuara ke kloaka. Nah, lanjut ke tractus genitalia. Tractus genitalia terdiri dari ovidum dan oviduk. Nah, setelah dari ovarium dan oviduk lanjut ke tubae, setelah itu ke uterus. Demikianlah praktikum saya mengenai anatomi ternak unggas Gallus domestica. Saya minta maaf jika ada kesalahan, karena ini kameranya mungkin agak kurang nampak ya, karena saya mengerjakannya sendirian. Kalau yang berkelompok karena saya agak jauh. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata, dan juga jika ada kesalahan dalam video, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.